Lur, saya itu mau tahu daerah kalian masing-masing, entah itu kuliner, budaya, wisata, ataupun eksperimen lainnya seperti sosial dan lain-lain. Oke, pokoknya ojo lali, jangan lupa saksikan terus si Manifesto Mau Tahu. Oke, berangkat gas lur. Sangat longgar untuk hal itu. Tapi kan ya zamannya bergeser ya. Benar. Mereka juga punya aturan yang berubah juga. Dulu kalem, sekarang keras. Benar. Karena itu mereka membiarkan di jalanan yang wis ekstrim panjang dan sebagainya itu. Mereka itu seolah-olah itu tidak becus loh ngurusi lalu lintas. Mereka itu harusnya ditangkap. Benar. Karena itu melanggar lalu lintas, sudah pasti melanggar lalu lintas. Dengan modelnya seperti itu Iya. ya. Tapi kemarin ada yang pede loh. Mungkin aku nggak tahu mereka apakah tahu hukum apa enggak ya kan. Dia bilang ini negara hukum, ayo maju. Negara hukum. Aku berpikir ini motor, dia nggak apa undang-undangnya nggak tahu apa motornya ini ya kan gimana bentuknya atau apa kok. Dia udah ya selesai ya harusnya malah ditangkap udah ya kan sama polisi itu ya kan, bukannya masalah hukum berbicara ini negara hukum motornya begitu terus kenapa mau dihukum ya selesai loh malahan dia itu kalau dia lebih ya mendingan kalau aku bilang tuh buat dulur-dulur yang mungkin sampai ini lebih itu tadi ya mawas diri tahu diri lah ya. Kalau misalkan aku sendiri kalau misalkan panitia Bang Simon chopper atau apa itu nggak boleh masuk ya aku nggak berangkat lah gitu aja no. Ya itu yang paling apa ya rasional tidak mempersulit diri sendiri. Kamu akan tidak ada gesekan dengan panitia karena kamu punya chopper dan kamu nekat datang. Itu kan ya kelihatan bodoh. Iya. Kalah loh. Iya. Gak boleh loh. Kamu kok ngekat sampai sini, jadi kamu itu tahu aturan apa enggak? Kita kelihatan bodoh. Iya. Ketika ngeyel. Misal menonton bioskop atau tiket. Nggak bisa masuk. Nah, kayak gitu-gitu makanya ada aturannya masuk harus pakai tiket. Benar. Ya ketika itu dilarang sama dia ada larangan. Cuman saya kan nggak lihat di posternya itu ada larangan. Tadi saya bilang di awal nggak ada yang melarang kok. Mereka datang-datang aja. Ketika adalah di sana ada hal lain yang tidak membolehkan mereka masuk, ya mohon pengertiannya. Itu bukan terus melarang itu enggak kok. Dari dulu nggak ada tuh event nggak ada pas sampai. Buat sekelas ISF ada yang datang. Ada pasti. Ada yang datang. Ada. Ya tadi niatnya mereka salutnya aku adalah niatnya untuk datang itu luar biasa. Benar. Dan tadi tidak benarnya adalah memang itu melanggar lalu lintas. Benar. Kita harus tahu diri. Tahu diri itu tadi balik lagi ke diri kita. Ya udah kalau kita misalkan mau nekat siap. Ya apapun itu resikonya ada. Profesional itu ya kan ya itu udah ya wes apapun itu ya kan ya udah saya mau tanggung dengan sendirinya kok gitu. Entah itu nanti Vespa aku tiba-tiba dirazia dia apa dibawa ya wes pasrah ya kan pasrah aja karena udah emang kayak gitu mau gimana lagi. Kita tuh sejalan istilahnya buat teman-teman yang pakai sampah atau ekstreman bahkan kamu sendiri itu jelas kamu tahu loh melanggar peraturan motormu itu. Benar. Itu nggak terdaftar. Di STNK nggak ada itu. Iya. Nah itu kita harus sadar diri bahwa itu kita di jalan sudah dilarang. Benar. Bayangkan panitia yang menampung kalian yang pakai motor yang dilarang itu panitianya ya salah loh secara hukum. Iya. Itu menampung motor-motor yang nggak layak jalan di jalanan ditampung sama panitia dilindungi. Iya. Ini tegas-tegasan. Ya jelas kalah sak boleh panitia nih. Nah, dan ketika sudah dilunggari tadi ada statement dari panitia bahwa udah sediain tempat. Iya, udah disediain tempat. Jalan kakinya agak jauh. Nah, ya itu diikuti. Oh, kalau iso, kowe nurut to melu aku. Penak.
kayak gitu ya toh. Manut itu penak ya toh, senurut itu penak ya. Nah kalau dibilang aku sendiri pernah bikin trikel roda 3 dan gak lebar-lebar itu aja, roda 2 pengen tak ganti roda 3 tinggal nambah trit bawahnya loh, itu juga gak bisa. Kata susah, yang penting pajaknya hidup. Ya, nah gitu aja. Nah terus kalau misalkan kita bikin itu tadi ya, karena aku bikin chopper atau gimana ya kan, wah itu udah salah ya. Sekarang ya maaf ini Bapak negara kita aja ya kan bikin apa itu chopper mesinnya beda ya kan udah apa, tapi kan pajaknya hidup komplit, spionnya ada ya, sebetulnya itu udah safety ya, masalah menjaga safety-nya, safety ratingnya gitu kan. Makanya itu ya udahlah ya kan, kita ngikutin aja itu tadi. Kayak tadi yang saya lihat di medsos soal gesekan sampah itu berulang terus. Pasti ada aja itu. Ada terus gesekan soal itu. Nah, saya kan di sini kan sebagai penggiat ya, bahwa emang kita betul-betul tegas. Memang di awal ketika di poster itu ada larangan pesta sampah tidak boleh masuk, jelas panitia akan kebuli di media sosial. Itu karena memang nggak mainstream. Biasanya pesta kabel mlebu kok kira oleh nggak boleh, itu berarti ada gesekan toh. Panitia akan membuat gesekan itu. Cuman ketika kita memang bertanggung jawab, kita membuka statement itu, bikin poster bahwa tidak boleh masuk. Tenanan, dilakukan tegas, karena pasti ketika saya lakukan misal di SSC kemarin ulang tahun 20, kita izin ke polisi itu bawa gambar Vespa, karena dia mereka kan Pak polisi tahunya Vespa KB Vespa, semua Vespa, bahwa kita harus ngomong Pak ini yang boleh masuk di event, ini gambarnya seperti ini yang tidak boleh masuk di event, tenang ya, serius ini kayak gini, iya Pak, yang begini aja yang boleh masuk, yang ini nggak boleh masuk. Udah, saya percaya dengan kamu, tolong dijaga amanatnya ini untuk kebaikan eventmu sendiri dan untuk kita ya juga, kita kayak nggak repot-repot banget. Terus soal itu punya ide Pak, yang itu ditangkapi aja Pak, dikasih ya. Lu ada rahasia yo, nggak cuma itu aja, Pak standar yo ditangkap lah. Kamu ya apa yo masukin Vespa, nggak usah dikasih aja Pak. Akhirnya nggak ada rahasia pas event sebelum atau sudah event nggak ada rahasia. Kalau ada rahasia ya tahu sendiri teman-teman kita itu kena semua. Vespa 10 paling yang pajak 1, 2 kena semua toh. Iya. Mending nggak usah toh. Makanya jujurnya Vespa aku itu juga kemarin itu kalau misalnya tak bayarin pajaknya itu takutnya itu pajaknya buat beli Robicon. Ya kan, udah belasan tahun. Berarti biasa ya, untung aja ya kan. Ini intermezzo. Tapi ya jadi kalau buat saranku buat teman-teman sampah ataupun ekstrim atau gimana, mendingan kita selama kita belum pernah bikin event atau apa, kita datang ke event-event acara dulur-dulur Vespa, mendingan kita ngikutin aturan main mereka. Kalau misalkan apa yang dilarang itu seperti apa dan gimana, ya udah kita lebih ya udah Mas ya kan, nggak apa-apa gitu. Tolonglah pengertian ke penyelenggara event. Mereka itu mempersiapkan event itu berbulan-bulan. Benar. Dan ada tahunan berbulan-bulan lah, biar lancar. Jadi dari kemarin itu otomatis mencederai itu. Wah, semua denger itu ya kayak gitu ya kan. Padahal acaranya pecah. Saya lihat penuh ya kan. Tony main kayak gitu. Ngeri. Mas Tony sama krunya sendiri juga kaget kok sampai bisa kayak gitu kok ya kan. Makanya itu kan mereka yang di luar tadi aja ya kan udah sebagian dilarang masuk juga, bukan sampah doang, ada yang klasik kita ngeliat suaranya itu apa segala macam itu kan. Loh ini Vespa kok dilarang, acara Vespa nggak boleh masuk piye toh. Nah itu provokator yang nggak tahu gitu, hati-hati dengan omongan-omongan itu dan orang-orang yang harus bisa mungkin ada apa di dalam ada apa kita nggak tahu, kan kita nggak tahu kan kayak udah gitu. Overload misalnya. Nah itu kan wanita juga kita janjinya itu kondusif kok sama pihak kepolisian. Benar. Kalau udah crowded, istilah overload kan berarti nggak kondusif. Kita tuh menjaga komitmen sebagai penyelenggara, pasti ada rambu-rambu sing udah jadi kesepakatan bersama dengan pihak perizinan. Benar. Seperti ini Pak, nanti seperti ini. Kita sebisa mungkin kan mentaati aturan itu. Kita diizinkan event aja udah bersyukur. Jangan sampai ada insiden yang merugikan semuanya. Benar. Semuanya dirugi. Iyalah. Karena efeknya tuh saya yakin nggak cuma di event ini. Iya. Event lain. Daerah manapun bakal itu tadi gitu loh. Makanya balik lagi lebih ini diri kita tuh lebih ya wes ya kan, lebih nunduk, lebih inilah ya.
mohon pengertiannya aja. Dan ada yang bilang juga panitia ya kan, wah salut dengan acaranya itu pecah nggak ribut. Ya. Wah aku mas ya kan Satpol PP yang bilang aku kemarin acara di lainnya acara region mas jotosi wong 2000 wis bola-bali mas ini kok tertib gitu loh. Nah itu salah satu poin-poin juga buat Lamongan sendiri mungkin kedepannya daerah-daerah yang lainnya. Selama sebenarnya kalau Vespa sendiri kalau bisa jangan ribut lah gitu loh ya kan. Ya. Capek kasihan panitia. Kasihan panitia semuanya itu foto-foto Vespanya ya kan geger makanya. Makanya kan kadang setelah event ada insiden seperti itu misal. Pasti aku yakin seperti yang saya pikirkan itu dulu bahwa kowe kalau pengen ngerti kenapa dilarang, coba kamu bikin event sendiri. Nah, kamu akan tahu kenapa itu dilarang. Nah, kamu bisa enggak bikin event? Nggak gampang. Nggak gampang. Kamu akan melalui proses yang sangat panjang untuk event itu jadi. Panitia itu udah capek. Ketika kita disudutkan dengan gesekan-gesekan sing sebaiknya tidak perlu ada. Kenapa harus terjadi dan kenapa ada gitu? Ketika itu podo legowo-ne pangerten, panitia udah capek kayak gini-gini. Ya kita tahu kamu dari jauh, kamu capek pengen masuk. Tapi ketika itu tempatnya full, kredit nggak boleh masuk ya mbok legowo itu tadi ya kan tahu ya kan diri oh ya udah. Sebagai panitia kita sangat menghargai kok. Antusiasnya teman-teman datang itu sangat respect. Benar. Dari jauh-jauh udah datang. Tapi event itu ada aturan main dengan pihak yang berwenang, masyarakat umum. Dan nggak ada salahnya nggak bisa masuk di event acara, yang penting udah nyampe tempatnya, ketemu dulur-dulur, bisa keliling jalan aja ya kan melewat wisata atau apa budaya-budaya kuliner daerah-daerah gitu kan bisa kan. Itu yang saya nikmati ketika saya tuh datang turun ke event manapun. Tujuan itu nomor 2. Itu perjalanannya itu yang luar biasa. Kita ketemu jalan. Dulu tuh saya paling seneng itu kalau event itu datang ke kota yang belum pernah saya datangi sebelumnya. Gak usah banget, antusias banget. Karena ini motorku Grand, nggak sampai sini saya. Kalau dulu saya mudanya tuh naik Grand Alfa, Volkswagen, dan naik Vespa. Nggak sampai nyamanya ke Ponorogo, ke Blora, ke Malang. Itu pikiran dulu loh ya? Iya. Padahal sekarang nih lebih berani-berani juga loh. Lebih berani-berani. Kemarin aja pulang dari acara diselip-selip aja kan Grand, wah bisa ada acara juga. Wah, mereka juga tegur sapa, dia sekarang udah ada poinnya bagusnya di situ ya kan, nggak ada Vespa kayak gitu saling sapa itu. Gara-gara kita punya unit Vespa itu, kita tuh bisa kemana-mana. Ada teman kota lain bikin acara, kita support dengan data, tapi juga dengan attitude yang oke. Kita support pergerakan teman-teman. Ada event itu udah beruntung loh. Bener banget lah. Kita senang-senang di sana nggak bayar loh. Makanya. Wis gratis nggak bayar itu. Tolonglah untuk panitia nggak begitu repot. Kita udah terlalu capek dari Hamin berapa udah sibuk. Panitia itu yang orang terkenal misal, orang yang dipandang. Dia dapat tamu luar kota tuh banyak sekali. Jamu teman-teman luar kota datang. Iyalah. Ikut repot ya kan. Repot. Ikut repot teman-teman itu ya. Nanti banyak kerepotan, jangan ditambah-tambahi dengan hal yang mungkin tidak perlu terjadi. Iyalah. Kasihan mereka sudah sibuk sekali. Nah itu balik lagi ke attitude masing-masing ya pokoknya. Profesionalnya itu tadi itu nggak cuman unitnya yang safety. Benar. Terus kita juga siap akomodasi sih. Nah itu. Emang kita turun jauh ke Lamongan misal dari Solo, kayak kamu itu. Kamu kan udah prepare kira-kira nanti makan berapa kali? Iya, bensin berapa liter? Itu kan ya prepare. Kalau nggak karena kita mau cari senang nih. Kita nggak mau tiba-tiba kelaparan di jalanan. Ya piye? Iya, terus ya kan ngemis atau apa ya nggak mungkin ya kan. Betul. Dalam arti kita itu profesional. Dalam arti soal finansial juga. Benar. Kita tuh mau cari senang, nggak mau cari susah. Benar. Nggak mau ngerepotin orang juga. Baik lagi mohon bahwa nggak semua orang itu seberuntung kita. Iya. Kita bisa prepare soal akomodasi itu. Emang nggak semua orang bisa seperti itu. Tapi ya tolong dipahami bahwa kalian itu mau jalan jauh. Nah. Kan kamu tahu event itu udah berapa bulan yang lalu loh. Benar. Nabung dulu kan. Nah. Kalau memang nggak cukup ya nggak usah jalan. Nah. Kalau saya seperti itu. Benar. Kalau kita nggak mampu, istilahnya kayak kemarin,
ke Vespa Bode, teman-teman tuh ada yang beli tiket, ada yang nggak beli tiket. Yang penting datang ke Bali. Yang mampu ya beli tiket registrasi, yang nggak mampu ya udah ke Bali aja. Yang penting datang, menikmati aja. Nikmati jalanan. Betul. Mungkin yang bisa masuk atau enggak, ya udah aku nggak bisa masuk, aku gini mungkin. Ya wes nanti kalau selesai acara ketemu di mana, paling kan gitu. Pilihannya kan silaturahmi kayak gitu tuh harus ya kan. Penting intinya itu aja kok, daripada memaksakan diri itu kan pasti segala sesuatu yang maksa itu kan nggak bagus juga kan gitu. Karena kita sering dengar oknum-oknum teman-teman sampah itu yang minta-minta di pom bensin atau di tempat warung, atau bahkan ya kemarin kan tempat cerita soal tadi ada yang saya belum dikasih makan dan sebagainya. Ya prepare lah biar kita tuh nggak menyusahkan orang lain. Kita itu jadi cap. Ketika itu kamu misalnya darah minta-minta di jalan dan sih agak maksa, yang kena itu ya anak Vespa keseluruhan. Pastilah. Ya kan? Vespa lo. Jaluk minta-minta. Repot. Orang ora prepare. Udah itu. Padahal itu cuma oknum aja. Makanya oknumnya. Berapa orang aja? Nggak semua. Iya. Ya kemarin misalnya yang gesekan itu, yang gesekan lebih banyak, lebih sedikit daripada yang enggak kok. Iya, iyalah ya kan. Cuman namanya berita kayak gitu kan langsung bar. Pasti. Media itu kan ngeri kan. Dan mungkin kemarin juga saran juga buat bapak-bapak polisi Lamongan, terus panitia, jangan kaget. Ya emang kayak gitu teman-teman. Ya nanti teman-teman diizinkan lagi. Karena ya kayak gitu Pak. Masyarakat Vespa itu seperti itu. Tolong dipahami. Kita itu dari berbagai macam jenis orang. Dari sultan sampai tadi yang harus jalan pakai ngamen dulu. Jual barang bekas itu ada Pak. Benar. Tolong itu juga dikasih pengertian. Kita sadar kok kayak kamu jalan pakai motor yang tidak safety atau melanggar lalu lintas, kita sadar. Cuman jangan berlebihan juga. Kalau misalkan ini berlebihan ya nggak bagus. Sesuatu itu nggak bagus berlebihan. Yang penting itu tadi ya kan, balik lagi. Yaudah, lu siap dengan apa yang lu bikin, dengan apa yang akan lu perbuat. Konsekuensinya seperti apa ya, lu harus. Oh ya udah, makasih Bang. Iya nggak apa-apa Bang, nggak boleh. Teman yuk kita nongkrong deket-deket mana, apa kan lebih enak itu bisa hihi. Itu legowo, sopan, itu enak di situ tuh ya kan, bakalan ini kan. Kayak kemarin misal kita ngomong ke event lain gitu, di SF yang kemarin dibubarin pas pandemi itu. Teman-teman yang baru sampai Semarang udah tahu kabar? Lemes loh Man. Anjing, acaranya selesai, gimana ini di tengah jalan loh. Gara-gara memang ada insiden loh, memang nggak boleh diterusin. Ya mau gimana ya? Karena sangat crowded jalanan dan sebagainya, dan itu pandemi. Eventnya tadi tapi kan tetap aja mereka nggak bagus. Iya nggak bagus, tapi kan tetap aja mereka yang udah tahu kabar. Wah ya wes lah. Aku itu udah nyampe Semarang, ya udah aku mau ke saudara mana, aku mau ke teman mana, main aja kan oke kan, nggak perlu diviralin di sosial media ya kan. Maksudnya ya kan diviralin ya udah, viralin nggak apa-apa dengan baiknya, tapi sekarang kalau ngeliat kan jarang orang kan provokator kan bacotnya doang ya kan, nggak tahu mikir kenapa ada apa gitu loh. Cuma wah Semarang baru nyampe mau acara belum apa-apa udah dibubarin gimana, dia nggak tahu. Makanya nggak usah cuap-cuap, nggak usah bacot yang berlebihan seperti kayak gitu-gitulah kalau aku bilang. Aku saat itu kan datang sebagai pedagang ke Jalan Topi di SF. Dari buka sampai jam 6:30 sebelum dibubarin itu laris banget aku. Event itu kalau selesai aku pulang bawa tas aja, tapi aku habis. Dan kemarin itu berhadapan normal, nggak ada insiden, nggak dibubarin. Dan tadinya aku kan diminta buat nge-MC bawa acara, cuma ya gitulah ya kan. Untung aku juga nggak datang. Kalau datang kan nggak enak juga, kasihan. Waduh aku udah dibayar istilahnya gitu, acara di ya kan, ya udahlah ya kan, yang penting. Ya wes, Mas Ido gitu aja. Jadi buat teman-teman dulur-dulur ya kan, perlu diingertiin lagi, harus tahu diri istilahnya itu tadi ya kan. Berusaha legowo, oh ya udah, jadi nggak perlu apa sih wah ya kan, nggak penting banget ya. Semua orang kenapa kita kenal, kita jangan bikin statement yang membuat gaduh. Nah terkenal kebaikan itu oke. Jangan tercemar lah gitu loh. Itu kasihan teman-teman itu ya, baik lagi. Semuanya juga ikut kena semuanya. Karena kan Vespa gitu. intinya kena, intinya anak Vespa nggak tertib. Nah
Itu wes aja. polisi akan garis merah ke kita. Ya itu lagi. Kasihan event-event yang setelah ini Benar, nanti benar. gimana mereka perizinannya dengan insiden ini. Karena aku yakin ya kalau kepolisian pasti koordinasi antar lembaga pasti ada. Iya. Oke, Mas Yudo. Siap. Ngemeng-ngemeng. Ada Instagramnya kan? Ada. Apa namanya? Ntar gua cek ditulis di bawah sini. @Vespa Java. Wow, Vespa Java. Oke, sekali lagi thank you banget Mas Yudo. Kita udah bahas itu biaya. Teman-teman udah tahu kan kenapa kemarin terjadi, ada apa? Mungkin kita sedikit bisa ceritakan itu tadi ya kan, sebab-sebabnya kalau bisa ya kan harus gimana. Itu tadi mungkin pelajaran ya buat mereka semua. Betul. Oke. Kita semua. Benar, thank you. Bye bye, thank you, makasih, bye.